Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya dari kelas 11 4 akan menjelaskan tentang pengertian C++. Apa sih pengertian pemrograman C++ itu? Mari simak videonya. Pengertian bahasa C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang strongly typed dan fleksibel, serta banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer. Bahasa C++ dikembangkan oleh ilmuwan komputer Denmark Bjarne Stroustrup dan dirilis pada tahun 1985. Saya juga akan menjelaskan tentang pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambar jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Flowchart dokumen. 2. Flowchart program. 3. Flowchart proses. 4. Flowchart sistem. 5. Flowchart skematik. Adapun juga simbol-simbol flowchart. 1. Flow simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. 2. On-page referensi. Simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. 3. Off-page referensi. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. 4. Terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. 5. Proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. 6. Decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. 7. Input atau output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. 8. Manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. 9. Dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. 10. Predefined process. Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, atau prosedur. 11. Display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. 12. Preparation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Contoh flowchart. Pembahasan. Pertama, pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat. Kemudian, nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Selesai. Jadi, kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain.